Assalamualaikum sahabat Cemari, kenalin saya Jihan Nabila yang akan menemani podcast pada hari ini. Nah, sahabat Cemari, seperti yang kita tahu, Sumatera Barat ini kan menjadi salah satu daerah yang bisa dibilang marketnya bencana nih. Seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami. Termasuk di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Mentawai. Nah, Kabupaten Mentawai ini merupakan wilayah pesisir dengan ancaman bencana yang bisa dibilang cukup besar juga ya, dengan adanya gempa yang berpotensi tsunami. Pasti resiko tersebut perlu diantisipasi secara dini kan, agar dapat mengurangi dampak-dampak dari potensi bencana yang ada. Dan disinilah Jemari Sakato hadir melalui program GRID. Nah, apa sih program GRID itu? Pasti sahabat Jemari pengen tahu juga kan? Nah, tapi tenang, Jihan di sini udah ajak narasumbernya langsung, yang katanya sih program manajer baru dari Grid Mentawai. Oke, Mining, mungkin abang boleh perkenalkan diri abang Ya, dan apa sih kesibukan abang sekarang? saya Cakra, diamanahkan beberapa bulan lalu gitu ya oleh Jemari Sakato sebagai program manager di program Grid Mentawai. Saya beraktivitas di Jemari itu sejak 2020, kemudian ada break kemarin setahun setengah di 2023 ke 2024, dan kemudian kembali lagi di project ini gitu. Di Jemari Sakato sendiri dahulunya juga sebagai fasilitator, kemudian juga sebagai project officer di beberapa agenda-agenda Jemari Sakato, dan sekarang alhamdulillah kembali bergabung di Rumah Gadang Jemari Sakato bersama kawan-kawan yang ya mukanya baru, timnya keren lah gitu ya. Sebenarnya program GRIP itu program yang berada di level di 3 level sebenarnya, tetapi secara project ini tuh ada di 3 negara sebetulnya. Jadi program GRID itu ada di Bangladesh, kemudian dengan mitranya di sana CDD, kemudian ada di Filipina dengan mitra di sana PILCD, dan juga di Indonesia. Di Indonesia itu Jemari Sakato sebagai salah satu NGO yang berbasis di Sumatera Barat. Oke. Nah, di program grid ini, jadi kadang kala kita sebutnya project atau program, itu bebas aja. Nah, program grid ini adalah program penguatan community, penguatan kelompok yang ada di level desa atau nagari gitu kita sebutnya di Sumatera Barat, yang tujuan dari program ini adalah untuk memberikan ketangguhan kepada masyarakat ketika bencana terjadi. Tentu kita tidak berharap itu terjadi gitu ya, tetapi pada dasarnya kita berupaya untuk memberikan kesiapsiagaan yang lebih awal kepada masyarakat kita, terkhusus di kabupaten yang saat ini menjadi kabupaten paling terdampak gitu terhadap terjadinya bencana. Oke bang, apa sih yang melatar belakangi program ini tuh diimplementasikan tuh di Mentawai bang? Ya. Oke, jadi Mentawai itu kan berada kalau di Indonesia gitu ya. Jadi di Indonesia itu terdapat beberapa kabupaten ataupun juga bahkan provinsi gitu ya yang berbasis kepulauan ya. Nah, di Sumatera Barat kita itu ada kurang lebih 19 kabupaten kota yang ada Sumatera Barat. Nah, dari ke 19 kabupaten atau kota itu hanya ada satu kabupaten yang berbasis kepulauan. Jadi di Sumatera Barat itu salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, tentu kita tidak asal pilih gitu ya. Ini menjadi wilayah proyek kita, ini nggak menjadi gitu kan, bukan seperti itu ya. Jadi pada saat kita menentukan apakah kita akan memilih Mentawai atau tidak, itu sebenarnya berdasarkan hasil asesmen kita, hasil penilaian dari mitra dan juga Jemari Sakato sendiri dengan isu yang akan kita bahas gitu ya. Karena kita akan berfokus kepada isu pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, maka kita tentu akan memberikan dukungan kepada wilayah-wilayah yang sekiranya membutuhkan gitu ya. Nah, dari kajian kita, Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sangat terdampak dengan kedua isu-isu kebencanaan tersebut, isu pengurangan risiko bencana, yang mana secara kondisi existing yang ada sekarang, Kabupaten Mentawai itu seperti barrier gitu ya. Ketika misalnya terjadi bencana tsunami, Mentawai itu menjadi
kabupaten yang mungkin akan terdampak terlebih dahulu sebelum juga pesisir barat dari Sumatera Barat. Nah, dengan isu-isu tersebut tentu penting rasanya kita memberikan kesiapsiagaan yang ada di level komunitas atau level community masyarakat kita tadi kan. Jadi kalau misal seandainya terjadi bencana, tentu yang akan terdampak terlebih dahulu adalah masyarakat yang berdomisili dekat dengan pesisir dan juga masyarakat yang mungkin beraktivitas baik itu dari mata pencarian, aktivitas lainnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan pesisir yang nanti akan terdampak gitu. Nah, kemudian isu kedua yang dibahas dalam proyek ini adalah perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu sudah menjadi isu global saat ini, yang mana di sebagian besar negara-negara G20, G7 atau negara-negara dengan kelompok-kelompok ekonomi besar itu juga menjadi pemerhati tentang isu perubahan iklim tadi. Negara yang berbasis kepulauan lah yang akan menjadi negara yang terdampak lebih besar gitu ya, karena pada perubahan iklim ada isu yang terkait seperti bencana tropik atau bencana isu-isu badai tropis apa segala macam itu kan, dan juga kenaikan muka air laut gitu ya. Nah, kalau misalnya kenaikan muka air laut itu menjadi masif gitu ya, tentulah kabupaten yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kepesisiran lah yang terdampak gitu. Nah, banyak sebenarnya isu-isu perubahan iklim yang ada yang terjadi gitu ya, tetapi tidak fokus kepada ketakutan akan hal-hal tersebut. Kita akan bergerak pada peningkatan kesadaran, pengenalan wilayah gitu. Bagaimana masyarakat Mentawai paham dengan wilayahnya sendiri, sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat kita itu bisa bertindak dan beradaptasi gitu dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan juga yang satu hal yang paling penting pada isu program, kita mendorong bagaimana ketangguhan livelihood yang ada di masyarakat kita. Maksudnya di sini adalah masyarakat kita itu cenderung bergantung secara perekonomian, bukan dalam artian secara 100% ya, tetapi suplai logistik yang masuk ke Kepulauan Mentawai itu sebagian besarnya datang dari main island atau daratannya Sumatera Barat, daratan utamanya gitu ya. Jadi kita sebenarnya mendorong ini agar misal suatu waktu terjadi badai, mungkin badai yang tidak berhenti misal dalam hitungan minggu bahkan bulan, nah Mentawai sendiri bisa memasok kebutuhannya sendiri gitu, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya seperti itu. Mungkin sasarannya itu apa aja sih Bang? Kemana aja guys sasarannya? Ya, sasaran kelompok kita yang kita dampingi di Mentawai itu, kita sebetulnya berprogram bukan membeda-bedakan suatu dan lain hal gitu ya, tetapi ada 4 desa yang menjadi wilayah proyek kita. Di Mentawai, salah satu desa yang paling pertama kalau teman-teman ke Mentawai gitu ya, mungkin wilayah desa yang menjadi dampingan pertama yang akan kawan-kawan temui adalah desa Siporajaya. Nah, desa Siporajaya ini adalah desa yang memiliki salah satu karakteristik sosialnya cukup dinamis, maksudnya cukup multi etnik dan juga agama di sana gitu. Tetapi di Mentawai secara keseluruhan kita tidak mengenyampingkan hal-hal demikian. Di Mentawai itu kita berprojek kurang lebih ada di 8 desa secara keseluruhan ya, kalau dihitung secara total. Tetapi pada proyek kali ini kita akan fokus di 4 desa saja. Di antaranya desa-desa yang kita dampingi itu adalah Desa Siporajaya, kemudian Desa Sidomakmur, kemudian desa yang berada di Kecamatan Sipora Utara. Kemudian yang di Sipora Selatan itu ada Desa Matobe dan Desa Sioban. Yang mungkin saja ya saat ini banyak dari teman-teman NGO juga beraktivitas di Mentawai, mungkin saja dalam isu yang sama tentang perubahan penanggulangan bencana dan perubahan iklim, pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, dan juga isu-isu lain yang mungkin juga sedang digarap oleh teman-teman gitu ya. Tapi kira-kira bakalan merambat ke wilayah lain nggak Bang selain 4 desa itu Bang? Saat ini, jadi kita bekerja sama, Jabar Sekato bekerja sama dalam proyek ini ya, bekerja sama dengan ASB, salah satu NGO internasional juga yang juga ada basis di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu fokus yang dilakukan ASB adalah tentang isu pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim tadi. Nah,
saat ini memang kita tidak berfokus ke semua desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi kita akan fokus kepada desa-desa yang kita nilai dari asesmen kita, desa yang kita anggap bisa dijadikan sebagai pilot dalam proyek kita. Sebetulnya ini bukan pilot project gitu ya, tetapi kita menganggap bahwasanya 4 desa ini akan menjadi titik awal dalam proyek yang kita laksanakan di 3 tahun ini gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan mungkin saja kita akan mengekspansi ke desa-desa lain yang ada di Kepulauan Mentawai yang mungkin saja menjadi rekomendasi di dalam agenda-agenda kita ke depan gitu. Oke. Berarti kan kata Abang tadi 3 tahun ya Bang, akan 3 tahun Iya, berjalannya. 3 tahun Nah, berjalan. ini program ini tuh udah berapa lama sih Bang? Dari kapan gitu? Jadi kita sebenarnya tidak merupakan mitra yang bekerja sejak awal gitu ya, tetapi di dalam proyek sebelumnya Jember Sekato juga terlibat sebagai narasumber dan juga fasilitator yang mendampingi mitra sebelumnya dalam proyek-proyek yang sama gitu. Nah, pada waktu awal di 3 tahun pertama ASB itu berprojek di Mentawai itu dengan desa yang mungkin duanya berbeda dengan desa yang kita dampingi sekarang, tetapi duanya lagi adalah desa yang sudah didampingi dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah, pada isu sekarang Jember Satu bersama ASB itu kita akan fokus kepada isu-isu yang mana kita melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat kita. Di antaranya adalah kelompok perempuan, kelompok nelayan gitu ya. Kemudian kelompok disabilitas yang ada di desa. Yang mana kelompok tersebut saat ini kita nilai sebagai kelompok yang rentan terhadap terjadinya bencana. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana, berdasarkan penilaian dari proyek sebelumnya dan juga rekomendasi dari proyek sebelumnya tersebut, kita menilai bahasanya untuk proyek tahap kedua ini kita akan fokus kepada isu-isu yang memberikan keteguhan dan juga kepemahaman terhadap kebencanaan dan juga bagaimana kegiatan tersebut berkesinambungan dengan tentu saja kita melibatkan gitu ya OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mentawai. Mungkin juga OPD-OPD tersebut terlibat secara penuh atau nanti juga kita akan menselaraskan dengan kegiatan kita. Jadi saat ini kita juga bekerja sama gitu dengan banyaknya NGO yang saat ini juga bekerja di Mentawai gitu teman. Jadi di Mentawai tersebut kalau kita hitung mungkin ada belasan gitu ya NGO yang bekerja di sana, tetapi pada isu yang sama itu hanya ada beberapa saja, tetapi juga kita berkoordinasi dalam hal apakah terkait dengan pemenuhan program, dengan agenda-agenda yang mungkin bisa diselaraskan gitu. Berarti yang bisa Jian tangkap kan fokusnya ini banyak mendampingi kelompok rentan nih Bang. Iya. Emang fokusnya tuh emang ke kelompok rentan aja, ke kelompok aja atau ada yang lain Bang? Ya, di pendampingannya kita banyak berkegiatan di level kelompok. Yang mana ada kelompok-kelompok rentan yang kita bahas tadi atau kelompok yang kita sasar sebagai mitra dalam program kita. Seperti tadi ada kelompok perempuan, kelompok nelayan atau KSB-nya lah atau kelompok-kelompok kebencanaan yang ada di desa dan juga disabilitas gitu ya. Nah, selain agenda-agenda tersebut, kita juga ada beraktivitas di level pemangku kebijakan atau di level key actor kita yang ada di level kabupaten. Semisal itu adalah mitra yang berada di dinas-dinas yang mungkin juga bersentuhan langsung ataupun tidak dengan kita gitu, seperti Bapeda Kabupaten Mentawai, DPMD Kabupaten Mentawai, kemudian juga BPBD Kabupaten Mentawai dan juga dinas-dinas lain mungkin saja kayak dinas sosial gitu ya atau dinas yang bisa menjadi mitra kita juga gitu kan ya, karena isu-isu yang kita bahas bukan saja isu peningkatan kapasitas saja di level masyarakat, tetapi juga ada isu pengadvokasian kebijakan gitu, yang mana kebijakan itu akan menjadi landasan hukum di setiap agenda-agenda yang nantinya dilakukan oleh masyarakat kita, sehingganya ketika kita selesai dalam program kita, masyarakat di level desa akan ada payung hukum seperti skema pembiayaannya seperti apa ketika mereka melakukan simulasi bencana misalnya, kesiapsiagaannya, kebutuhan lain dalam kelompok-kelompok yang ada di desa gitu ya, sehingganya ketika payung hukum itu ada di desa pun enak tuh menganggarkan agenda-agenda tersebut. Oke. Tadi Jan notice nih, kata Abang ada kelompok yang didampingi. Itu tuh kelompok-kelompok yang kayak gimana sih Bang? Yang kita dampingi Ah, ya dari
project kita menentukan gitu, tentu ada kelompok sasaran yang kita dampingi, yang mungkin saja kelompok tersebut terdampak lebih gitu ketika terjadi bencana. Di level kegiatan, kelompok yang kita dampingi itu diantaranya adalah kelompok perempuan, kemudian ada kelompok disabilitas, dan juga beberapanya kita fokus kepada kelompok-kelompok yang sudah ada yang di desa yang ada di Kepulauan Mentawai tersebut. Kita tidak berniat untuk membentuk kelompok baru gitu ya, tapi kita akan memaksimalkan kelompok yang sudah ada. Kelompok-kelompok tersebutlah yang akan menjadi mitra kita di lapangan gitu ya, karena kelompok tersebut itu terdiri dari kader-kader yang sudah beraktivitas di desa mereka masing-masing, itu mungkin sudah hitungan tahun bahkan sampai puluhan tahun gitu ya. Tentu kita akan mengharapkan banyaknya pengalaman yang sudah didapat oleh kader-kader kita itu menjadikan dia sebagai salah satu orang yang akan menyampaikan hal-hal tersebut dan hal-hal yang mungkin baru didapatkan dalam program kita kepada kelompok masyarakat yang lain. Nah, tidak menutup mata gitu ya, di banyak tempat kelompok yang akan menjadi terdampak lebih itu diantaranya adalah kelompok disabilitas, kemudian kelompok perempuan tadi gitu ya. Nah, ketika terjadi bencana, secara resiko kelompok-kelompok tadilah yang menjadi kelompok yang bahkan bisa menjadi korban yang paling banyak gitu ya. Nah, tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi. Kita mendorong bagaimana kelompok tersebut menjadi kelompok yang tangguh, yang juga nanti influence kelompok kelompok masyarakat di Mentawai khususnya. Nah, kalau misalnya seandainya kita lihat sekarang gitu ya, ketika terjadinya agenda-agenda perumusan perencanaan kegiatan-kegiatan di level desa yang mungkin masuk ke dalam rencana kerja pemerintahan desa gitu ya. Nah, kita bisa melihat tuh agenda-agenda tersebut sebagian besar didominasi oleh agenda-agenda yang bentukannya adalah agenda fisik ya, atau pembangunan lah, pendirian gedung atau jalan atau irigasi dan lainnya. Itu penting gitu ya. Tetapi ada juga beberapa sisi lain yang kita rasa itu penting, seperti peningkatan kapasitas tadi. Nah, pada saat ini tidak hanya di Mentawai gitu ya, kasus ini terjadi, kebanyakan perencanaan ataupun rencana kerja pemerintahan desa itu yang termuat di dalam RKP mereka yang nanti akan didanai oleh dana desa itu didominasi oleh agenda-agenda fisik itu tadi. Nah, kita mendorong adanya agenda-agenda lain yang bersifat bentukannya adalah peningkatan kapasitas gitu ya. Tujuannya kenapa kapasitas itu penting gitu. Nah, ketika terjadi bencana, yang paling akan menekan kerugian materi bahkan jiwa itu adalah kapasitas masyarakat itu tadi. Kalau misalnya kita lihat nih rumus kebencanaan tentang risiko bencana itu teman-teman baca kan, ada rumusnya itu risiko kerentanan dikali bahaya itu per kapasitas gitu ya. Nah, kita mendorong kapasitas tadi sehingganya risiko itu bisa ditekan gitu ya. Mungkin saja kalau seandainya kita tidak lakukan penekanan di level kapasitas, bisa saja korbannya menjadi 20 orang, 30 bahkan lebih gitu. Tapi ketika kita berikan kapasitas lebih, kita berharap maksudnya korban itu bisa ditekan bahkan ke angka 0 gitu ya. Nah, harapannya kita di dalam proyek itu kita mendorong kelompok-kelompok yang kita anggap tidak terlibat lah dengan kegiatan perencanaan atau kelompok-kelompok yang dirasa akan terdampak lebih di masyarakat ketika terjadi bencana seperti itu. Oke. Nah, untuk pendekatannya itu yang abang lakuin ke masyarakat itu kayak gimana sih, Bang? Ya, di banyak kegiatan Jemari kita tidak akan memberikan agenda-agenda yang mana kita memberikan semacam kuliah gitu ya, atau memberikan kayak kegiatan yang menceramahi total gitu ya, enggak seperti itu. Kita memiliki beberapa pendekatan yang mana kita salah satunya itu pendekatan partisipatif. Kita melibatkan masyarakat dari apa yang mereka ketahui dan juga apa yang sebetulnya ada di sekitaran mereka gitu ya. Kita tidak tidak hanya
mengejar target kita, bahwasanya ini kita berprojek ada target-target yang harus kita kejar, tidak seperti itu saja gitu ya. Tapi kita mengharapkan adanya peningkatan kemampuan gitu di level masyarakat. Mungkin ada dari kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak mampu menyuarakan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya gitu ya di dalam suatu komunitas besar di level desa. Nah, kita mendorong adanya kemampuan dari masyarakat tersebut untuk menyampaikan bahasanya, mungkin mereka perlu diperhatikan mungkin dalam hal agenda-agenda yang ada di level desa. Semisal nih kelompok perempuan ini butuh pelatihan tentang uh, alternatif livelihood gitu atau mata pencarian lain selain yang sudah ada gitu. Karena mungkin mereka merasa adanya mata pencarian yang mereka ada sekarang itu tidak bisa dilakukan sepanjang tahun misalnya karena ada yang musim-musim terjadi, maka mereka berharap di jeda-jedanya mereka punya penghasilan lain gitu ya. Nah, tujuannya kita adalah menggali suara-suara tersebut sehingganya sampai di level desa, dan kita harapkan mereka yang menyampaikan gitu ya, kita mendorong mereka yang terlibat langsung sehingganya terjadi pemerataan kepentingan dalam setiap agenda-agenda yang ada di level desa itu tadi gitu. Oke. Jen juga mau nanya nih Bang, sebelum dilaksanain di Mentawai, program ini tuh udah ada belum sih Bang dilaksanain di daerah lain? Ya, kalau kita fokus ke aktivitas Jemari Sakato gitu kan ya. Jadi pada beberapa tahun silam, mungkin bisa hampir 10 tahun yang lalu gitu ya, Jember Sakato sebenarnya sudah beraktivitas dengan isu-isu yang sama gitu ya. Seperti di Tiku di Kabupaten Padang Pariaman, kita juga beraktivitas tentang isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Bagian yang melatar belakangi aktivitas kita itu adalah isu pengurangan risiko bencana, seperti hal-halnya kegiatan yang berbasis pasca terjadi bencana atau peningkatan kapasitas kelembagaan kah atau masyarakat yang ada yang terdampak terhadap bencana. Nah, itu menjadi fokus di dalam agenda-agenda Jangan Sekato. Nah, kembali kepada isu project gitu ya, apakah ini pernah dilakukan gitu ya. Nah, ASB sendiri mungkin sudah beraktivitas di banyak negara gitu ya. Apakah di Filipina tadi, di Bangladesh, kemudian kemarin katanya juga ada di India dan wilayah-wilayah lainnya. Kalau dari eh, apa aspirasi project yang kami baca itu, ASB itu memiliki fokus tentang kebencanaan dan juga isu-isu tentang iklim itu tadi. Jadi kalau untuk apakah ini pernah dikerjakan di beberapa tempat, itu pernah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sejauh ini itu pertama kali itu di startingnya di Mentawai gitu. Oke. Apa sih Bang perbedaan program yang sekarang yang di Mentawai ini sama program yang udah Sama. ada gitu? Itu apa perbedaannya Bang? Iya, jadi di fase pertama itu kerjasama Mentawai itu dengan salah satu NGO lokal juga yang ada di Sumatera Barat, namanya Yayasan Field. Jadi fokus pada waktu itu adalah peletakan dasar mungkin ya, peletakan dasar tentang isu-isu ketangguhan mata pencaharian, pengurangan risiko bencana gitu ya. Nah, dalam proyek pertama tersebut itu sudah selesai ya, sudah selesai di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, pada fase kedua, itu kerjasama dengan Jamari Sekato akan melanjutkan isu tersebut, tapi ada strategi baru yang akan kita terapkan, yang mana kita mengharapkan proyek ini itu bukan sebagai proyek yang tidak ya proyek yang akan terjadi sepanjang tahun gitu ya, yang difasilitasi Jemari bersama mitra sepanjang tahun, tidak gitu ya. Tapi proyek ini akan ada waktu putusnya, ada masanya gitu ya. Yang dalam fase kedua ini kita akan bekerja hingga tahun 2027. Nah, 2025 dan 2026, 2027 gitu kan. Nah, tentu di rentang 3 tahun ini kita mengharapkan bahwasanya agenda-agenda yang kita dukung itu akan menjadi kegiatan yang juga diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Mentawai khususnya. Nah, dalam hal itu tentu tidak bisa dilepas begitu saja gitu ya. Yang mana kalau misalnya agenda ini selesai, berhentilah kegiatan tersebut, tidak seperti itu. Tapi kita mendorong bagaimana pemerintah Kabupaten Mentawai menjadikan ini sebagai stimulus dalam agenda-agendanya ke depan. Sebetulnya dalam proyek kita ini, kita mensiasati ini sesuai dan sejalan dengan agenda-agenda nasional juga, seperti yang baru-baru ini itu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang isu peningkatan aktivitas di level desa itu diakomodir oleh
posyandu gitu kan ya. Nah, ini juga menjadi sasaran kita sebenarnya di dalam proyek kita memiliki pemikiran yang sama gitu, menselaraskan agenda-agenda di kegiatan kita ke dalam agenda kelompok inklusif yang ada di desa tadi. Yang mana kelompok inklusif itu kalau di level pemerintahan kita sebut sebagai posyandu gitu ya. Yang mana kalau misalnya teman-teman Jemari juga melihat gitu ya, apa sih posyandu sekarang, apa sih beda dengan yang lalu gitu ya. Mungkin bisa dikuliti dengan membaca Permendagri 13 2024 tentang bagaimana kelompok-kelompok yang ada di desa itu menjadi satu kesatuan yang bergerak di bawah eh, pos pelayanan terpadu yang ada di desa atau posyandu itu tadi gitu. Oke, menurut Abang masyarakat di sana tuh excited nggak Bang untuk melaksanain program itu? Ya. Em, menjadi tantangan gitu ya, apakah ini masyarakat menerima atau tidak ya. Tetapi sepanjang program ini dilakukan, masyarakat itu menerima dengan baik gitu ya. Yang artinya mereka juga sudah mulai merasa ini butuh nih buat kami gitu. Karena karena agenda ini bukan agenda di fase pertama gitu ya, sehingganya kita harus memulai dari nol, bukan. Masyarakat Mentawai itu adalah masyarakat yang sudah terlibat dalam agenda-agenda kemanusiaan yang sudah cukup banyak gitu. Karena banyaknya NGO yang bergerak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingganya Mentawai ini menjadi kabupaten yang secara pergerakan gitu terkait dengan pengurangan risiko bencana dan juga perubahan iklim itu juga cukup lebih dulu gitu ketimbang kabupaten-kabupaten lain. Karena kebutuhan itu tadi, Kabupaten Mentawai itu sangat butuh dengan isu-isu ini, sehingganya secara pergerakan ini sudah dulu gitu. Sehingganya masyarakat tentu sudah familiar dengan isu-isu ini, tetapi dengan catatan walaupun ini sudah dikerjakan sejak lama, masyarakat memiliki ketertarikan dengan isu-isu yang mana ini akan berdampak kepada peningkatan kapasitas mereka terhadap bagaimana sih nanti menghadapi bencana gitu yang mungkin saja terjadi di waktu-waktu yang tidak bisa kita tentukan gitu ya. Oke Bang, kan program ini kan cukup panjang nih Bang ya, 3 tahun juga kan Bang? Nah, tim program tuh dia tuh tinggal di sana atau bolak-balik nih Bang? Ya. Oke. Tim kita berjumlah itu kurang lebih 6 orang yang stay di sana ya, 5 sampai 6 gitu yang stay di sana. Termasuk saya juga gitu ya, juga tinggal di sana, bertempat tinggal di sana gitu ya. Nah, untuk apakah tim akan bolak-balik atau stay itu sebagian tim gitu ya, tim pendamping lapangan kita, terutama ada itu kurang lebih 4 orang, itu akan tinggal di Mentawai, stay sepanjang hari gitu ya. Mungkin ada juga waktu-waktu mereka akan kita panggil ke Padang dan juga balik ke Mentawai. Begitu juga saya juga akan stay di sana. Mungkin akan ada balik juga ke Padang dalam hal-hal kebutuhan administratif dengan kantor di Padang gitu ya. Nah, apakah ini akan berlangsung sampai kapan gitu ya? Nah, tim kita akan beraktivitas di sana itu kurang lebih selama 3 tahun ke depan. Nah, tentunya dalam 3 tahun tersebut secara waktu gitu akan banyak tim stay di lapangan. Sehingganya ketika event-event itu dilaksanakan, apakah itu bentuknya di level komunitas kita di level masyarakat, ataukah di level training kalau karya atau sejenisnya itu, kita memiliki kemudahan dan kedekatan gitu ya dengan masyarakat kita gitu. Oke Bang, ini the last question ya Bang, yang Jen tanya ke Abang sebelum menutup podcast kita nih Bang. Ya. Nih, apa sih hasil yang diharapkan oleh program? Ya, banyak sebetulnya yang kita harapkan terjadi di dalam proyek kita gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentu tidak akan hanya bisa berjalan sendiri gitu ya. Kita pada program akan menstimulus agenda-agenda tersebut selama kurang lebih di 3 tahun ke depan. Nah, kita akan mendorong bagaimana kegiatan kebencanaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai itu menjadi agenda yang rutin dilakukan. Karena sifatnya kapasitas ketika tidak ada dilakukan pengulangan atau tidak dilakukan simulasi yang simultan gitu ya. Nah, agenda tersebut akan menghilang gitu ya, kemampuannya akan menghilang. Nah, kita perlu menghangatkan kapasitas itu terus sepanjang masa-masa program khususnya. Tetapi dalam strategi program kita bekerja sama gitu dengan pemerintah daerah di Kabupaten Mentawai. Tidak hanya Kabupaten Mentawai, maksudnya Pemda di level Mentawai ya. Kita juga berkoordinasi dengan Pemda di level provinsi gitu yang juga punya wewenang terhadap Kabupaten Mentawai gitu ya.
Semisal di provinsi kita bekerja sama dengan BPBD provinsi, kemudian BPBD di level kabupaten juga, DPMD di level provinsi juga, DPMD di level kabupaten juga, yang mungkin menjadi kelompok organisasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan isu-isu yang kita garap gitu. Nah, dukungan tersebut kita dapatkan dari OPD level provinsi dan juga level kabupaten tadi. Nah, di dalam program selama 3 tahun ini kita akan mulai tuh dari awal, gimana kita mendukung ketangguhan itu tadi, dan harapannya kita semoga Kabupaten Mentawai ini memiliki kesinambungan agenda-agenda kebencanaan tersebut, dengan cara kita juga nanti akan mendorong adanya landasan hukum gitu ya, yang menjadi salah satu milestone dari program kita. Kita berharap nanti di akhir masa proyek kita melahirkan salah satu, kita mendorong gitu ya Kabupaten Mentawai mengeluarkan salah satu peraturan daerah, mungkin apakah itu di level peraturan bupati gitu ya, atau mungkin bahkan lebih kuat lagi di level perda peraturan daerah Mentawai gitu, Kabupaten Mentawai, yang nanti akan menaungi agenda-agenda yang kita sasar sekarang. Ada agenda yang sebetulnya sudah direncanakan di level nasional, tetapi mungkin belum terimplementasi secara maksimal di optimal gitu di level kabupaten kota gitu. Nah, payung hukum tersebutlah yang akan menjadi landasan bagi desa dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dan perubahan adaptasi perubahan iklim, dan juga landasan juga bagi kabupaten untuk menjaga agar aktivitas di level desa tersebut tetap terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Oke Bang, sebelum kita tutup ada nggak closing statement nih dari Abang buat sahabat Jemari? Iya. Sahabat Jemari Sekato, kita akan terus mengupdate gitu ya program GRID yang kita laksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan jika hal ini sampai kepada kawan-kawan dan juga mitra kita di Pemda seperti di BPBD, DPMD, dan juga Bapeda, dan juga OPD-OPD lain di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami mengharapkan dukungannya. Dan mungkin itu sudah terjadi saat ini gitu ya. Di level provinsi kita juga sudah mendapatkan dukungan, dan tentunya kita berharap bahwasanya dukungan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi juga akan berlanjut apakah nanti selepas program berakhir ataupun setahun-tahun berikutnya. Oke, udah banyak banget nih penjelasan yang dikasih Bang Cakra ke sahabat Jemari nih. Semoga kita bisa dekat dan lebih kenal lagi dengan program Grid Mentawai. Sekian podcast Jemari Sakato. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan ikutin terus media sosial kita Jemari Sakato di bawah ini. Saya Jihan dan Bang Cakra mohon pamit undur diri. Jemari Sakato For better society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.